Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Tangerang Selatan, kelas 10.67 dengan fasilitator Ibu Eko Susanti, AMD, SE, SPD, dan pengajar praktik Bapak Anton Tamal. Hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual pemahaman modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik, di mana kami akan bermain peran sebagai coach, sebagai coache, dan sebagai observer. Perkenalkan, saya Irma Sarahayati dari SMK Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, dan rekan saya Wahyu Tri Agustin, SPD dari SMPN 21 Kota Tangerang Selatan, dan rekan saya Ida dari SMPN 18 Kota Tangerang Selatan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Alhamdulillah baik Bu Wahyu. Ya, saya di sini pertama-tama mau mengenalkan saya sebagai observer. Nama saya Wahyu Tri Agustin. Di sini di saat kesempatan ini, pada saat coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee? Selanjutnya, bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee-nya, dari coach-nya ya. Baik Bu. Jangan lupa dengan prinsip coaching kemitraan. Jangan lupa dengan prinsip coaching itu terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanya ke Ibu Ida. Baik Ibu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan kali ini? Pada coaching kali ini, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Terus yang kedua, saya mau menanyakan kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu Ida diobservasi? Baik, untuk secara spesifiknya, terutama saya ingin mengembangkan di kompetensi yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Gitu. Iya, betul Bu. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Ida itu seperti apa sih? Oke, baik Bu. Dari coaching ini, saya berharap coachee saya punya solusi-solusi yang terbaik untuk permasalahannya, atau langkah-langkah apa yang bisa dia lakukan untuk mengatasi masalahnya Bu. Baik Bu Ida, saya akan melihat berjalannya observasinya ya Bu Ida. Baik, mungkin Bu bisa Wahyu. Ibu panggil coachingnya. Ya, baik. Halo Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam. Selamat siang. Apa kabar siang ini Bu Irma? Alhamdulillah kabarnya baik ya Bu. Alhamdulillah, terlihat cerah wajahnya masuk ke sini. Bu Irma, saya dengar-dengar ada yang ingin kita bicarakan, ada yang ingin Ibu bicarakan pada saya, dan kebetulan ya saya sudah sampaikan saya bisa hari ini dan di jam ini Bu Irma. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Bu Irma bicarakan nih sama saya Bu Irma? Iya nih Bu Ida, saya kemarin kan menghubungi Ibu ya. Saya itu dalam masa kebingungan ini Bu sebenarnya. Galau. Bingung, kemarin dikabarin kalau harus PI 4 gitu ya. Kita harus ngajar di depan pengajar praktik. Betul. Dan dinilai, diobservasi juga. Saya semacam ada kekhawatiran sih, gimana bisa menjalankan PI 4 ini, melaksanakan pembelajaran yang dilihat gitu kan.
dengan baik itu sih Bu. Oke, baik Bu Irma. Saya sepertinya bisa membayangkan, saya memahami bahwa walaupun kita sudah mengajar lama ya Bu, bertahun-tahun, tapi ketika diobservasi merasa dinilai ya Bu. Iya, betul Merasa sekali, Bu. dicari tahu di mana kita salahnya begitu. Betul Oke, sekali. baik Bu Irma. Nah, kira-kira nih Bu Irma, dari percakapan kita kali ini, apa yang ingin Ibu capai? Tentunya sih saya bisa mendapatkan atau sudah terbayang langkah-langkah apa nih yang seharusnya saya tempuh atau Baik. saya lakukan biar P4 ini sesuai dengan yang diharapkan. Yang diharapkan pengajar praktik dan betul. diharapkan juga oleh Bu Irma tentunya. Baik Bu Irma, kira-kira Bu Irma dari apa yang Bu Irma harapkan gitu kan, menurut Bu Irma nih, apa sih indikator keberhasilan dari PI yang nanti Bu Irma akan laksanakan? Kalau indikator keberhasilannya tentu yang pertama pembelajarannya itu tak terkendala apapun ya Bu. Oke, baik. Suasana kelasnya nyaman, Ya. kondusif, anak-anaknya juga aktif gitu ya Bu. Ya. Kemudian terlihat pembelajaran yang berdiferensiasinya, Oh ya, karena kan betul. nanti yang dilihat kan pembelajaran berdiferensiasi sama yang terintegrasi KSE ya. Terintegrasi KSE itu harus muncul ya Bu ya? Iya, tentunya itu nanti harapan saya sih terlihat baik diferensiasinya maupun KSE-nya, penguatan KSE-nya di Oke, baik. kegiatan pembelajaran. Oke, baik Bu Irma. Ini udah kebayang ya, kira-kira saya berhasil jika seperti ini gitu ya. Nah Bu Irma nih, dari apa yang ingin dari apa yang Bu Irma harapkan dan bayangkan dari keberhasilan itu, kira-kira sejauh ini apa saja persiapan-persiapan yang sudah atau perlu Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan ya. Iya. Yang sudah saya lakukan yang pertama tentunya pengenalan dengan peserta didik ya Bu ya. Iya, baik. Mengingat ini kan baru pertemuan awal, kebetulan Iya. kan kelas 10 kan baru masuk, Iya. dan itu perlu pengenalan terlebih dahulu untuk membuat mereka itu nyaman dengan saya ketika saya Oke. mengajar nantinya. Oke. Gitu. Kemudian setelah saya juga sudah melakukan praktik pembuatan modul ajar sih Bu, Oke. terkait yang Keren. berdiferensiasi Ya. yang seperti apa gitu kan, Iya, iya. yang KSE itu yang seperti Oke. apa, walaupun ini ya versi mini ya, versi Iya. yang sebisanya saya Oh, dulu. betul, Gitu. betul. Saya rasa kan kalau perencanaan kita sudah matang, implementasinya kan juga tidak jauh dari perencanaan. Iya, Itu betul. Itu yang sudah coba untuk disiapkan ya. Kira-kira ada lagi yang lainnya Bu yang akan disiapkan gitu demi untuk memaksimalkan pelaksanaan PI nanti Bu? Yang perlu disiapkan lagi mungkin sarana prasarana ya Bu. Oh, ya. tentu saja. Daya dukung ya, terutama dari sarana prasarana, terus sarana prasarana. Kemudian mungkin saya akan mencoba mereview lagi modul ajar yang saya buat dengan rekan sejawat Oke. ataupun rekan-rekan yang memang sudah melaksanakan diferensiasi maupun KSE. Barangkali ada masukan dari mereka betul, terkait betul. dengan modul ajar yang sudah saya buat gitu. Oh iya, jadi ada sharing lah dari orang-orang yang berpengalaman pernah berhasil mungkin melakukan pembelajaran diferensiasi dan KSE-nya ya Bu Irma. Oke Bu Irma, luar biasa persiapan-persiapannya. Nah kemudian Bu Irma, kira-kira nih adakah yang diperlukan dukungan dalam bentuk apa gitu Bu Irma untuk terlaksananya PI ini Bu Irma? Dukungan tentunya saya perlu support ya Bu ya. Oke, Perlu oke. support Dari? kepala sekolah, Oke. mungkin, Pastinya. kemudian dari anak-anak, Oke. kemudian dari guru-guru atau rekan sejawat saya. Seperti itu sih. Luar biasa Bu Irma. Oke.
selain itu Bu Irma, yang sudah ada nih, itu kan yang Bu Irma harapkan ya, dukungan. Kira-kira dukungan apa yang sudah ada untuk PI nanti Bu Irma? Dukungannya yang sudah ada, yang gitu. sudah ada. Iya. Tentunya saya diberikan ini ya Bu, kebebasan, keleluasaan buat saya mempelajari sendiri pembuatan modul ajar yang berdiferensiasi dan terintegrasi KSE, bagaimana menciptakan suasana kelas yang nyaman, yang kondusif. Itu saya diberikan keleluasaan yang seluas-luasnya oleh manajemen maupun kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut gitu. Jadi secara tidak langsung ya menurut saya itu bagian dari dukungan yang diberikan sih. Luar biasa Wirma, luar biasa sekolahnya sangat mendukung gurunya ya untuk action di kelas atau di lapangan. Oke Wirma, dari sekian persiapan atau rencana-rencana bisa dibuat lebih detail apa saja step by stepnya rencana-rencana Bu Irma yang disiapkan nanti untuk keberhasilan PI-nya Bu? Oke, untuk lebih detailnya mungkin saya akan membuat timeline ya Bu. Timeline beserta item-item yang memang harus saya lakukan. Seperti persiapan peserta didiknya atau pengkondisian peserta didiknya, kemudian menyiapkan modul ajarnya, kemudian di dalamnya ada KSE. KSE apa nih yang akan saya munculkan? Yang akan dimunculkan. Diferensiasi apa nih? Apakah yang akan digunakan? Apakah konten, apakah proses, apakah produk, apakah ketiganya kalau saya mampu ya Bu ya. Keren. Kemudian mungkin mampu Wirma. Makanya itu saya akan persiapkan ya. Setelah membuat modul ajar tersebut, mungkin yang nomor 3 itu membuat bahan ajarnya ya, seperti apa kontennya, kemudian di dalam modul tentunya kan udah ada sarana prasarana yang diperlukan ya. Nah nanti saya komunikasikan ini dengan perlengkapan atau ya wakil di bidang sarana prasarana terkait hal yang perlu saya pinjam dari sekolah terdekat. Kemudian review modul yang sudah saya buat kepada rekan sejawat, itu timeline selanjutnya. Rencana yang nomor 4. Kemudian rencana yang nomor 5, perbaikan terhadap modul ajar yang sudah direview sama teman-teman. Dan terakhir mungkin ya saya perlu latihan dulu Bu, latihan satu persatu. Simulasi ya, betul, simulasi. Biar enggak ada panic attack ketika pelaksanaan ya, supaya mungkin lebih memahami kira-kira di bagian mana yang saya merasa kurang gitu ya, di bagian mana yang kita perlu pertahankan gitu ya Bu Irma. Luar biasa Bu Irma, rencana-rencananya luar biasa, persiapannya saya rasa sudah cukup matang gitu ya. Saya berharap rencana-rencana yang sudah Ibu rencanakan nanti dibuat timelinenya itu berjalan dengan lancar sehingga PI-nya sukses gitu Bu. Tinggal eksekusi berarti, eksekusi saja. Sekarang kita bertemu nih ya. Sekarang kita bertemu, kita ngobrol. Ibu membuat rencana berarti eksekusi. Nah setelah eksekusi kita ngobrol lagi kapan Bu kita rencanakan ini Bu? Tentunya setelah PI 4 ya Bu ya. Siap. Nanti saya berkabar lagi silakan. Saya selalu Insya Allah selalu ada buat Bu Irma. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, semangat ya PI 4-nya sukses. Ya, good luck. Terima kasih Bu. Iya. Sampai ketemu lagi. Enggak, silakan Bu Irma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Irma ya Bu ya. Betul. Nah sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ini pasca, jadi ada beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi ya, yang beberapa observasi. Nah, saya berusaha memenuhi kompetensi coaching ya Bu ya. Saya sudah berusaha untuk berada di sana secara penuh untuk coach saya. Kemudian saya juga secara aktif mendengarkan atau menjadi pendengar yang baik dan
dari apa yang disampaikan oleh coach saya di situ merangsang saya akhirnya untuk mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Wahyu begitu. Ya seperti itu ya Bu ya. Terus Bu Ida menurut saya sebagai observasi di sini Bu Ida menurut saya sebagai observer yang lebih tadi proses coaching dengan Bu Irma ya. Iya, betul, Bu Irma, dengan betul. Bu Irma Coaching dan Bu saya Bu Ida Irma. sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta yang tadi ya Bu ya dari awal ya. Mudah-mudahan Bu Wahyu. Iya Betul. dan juga Bu Irma juga sudah berusaha menggali Bu Ida juga sudah berusaha untuk menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Irma iya sehingga Bu Irma itu bisa menemukan solusi dan permasalahannya dengan sendiri ya. Jadi dia juga yang tadi coaching tadi itu jadi Bu Irma sudah diberikan pertanyaan sama Bu Ida sesuai dengan alur Tirta akhirnya bisa gitu ya Bu ya. Iya. Dan pertanyaan terakhir sebelum penutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Dari coaching yang baru saja saya lakukan, tentu saya ingin terus meningkatkan kompetensi inti semuanya ya Bu ya, baik itu dari presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Tentu saja saya akan melakukan praktik coaching secara berkesinambungan ya dan konsisten dan menjadikan coaching ini sebagai pengembangan untuk rekan sejawat di bidang akademik, terutama pembelajaran untuk anak-anak Bu Wahyu. Baik. Nah itu yang Ibu ya, semoga Ibu bisa. Ini yang terakhir tadi ya Bu ya. Kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua Ibu. Amin. Saya kami Pasti izin manfaat. ya Bu ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wahyu. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam Ibu Irma. Apa kabar Bu Irma? Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Wahyu gimana? Alhamdulillah Ibu Irma, saya baik. Oke, hari ini rencananya akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Betul sekali Bu Irma, hari ini saya akan bertemu dengan coach saya karena sudah janjian dengan beberapa hari yang lalu Bu Irma. Nah, pada kesempatan kali ini nih, saya akan ikut bergabung. Saya akan mengamati proses coaching yang akan dilaksanakan, mengamati Ibu sebagai coach, mengamati coachingnya nanti. Kemudian hal-hal yang menjadi on point-nya dari pengamatan saya adalah bagaimana Ibu sebagai seorang coach mempunyai kompetensi sebagai seorang coach. Kemudian apakah proses coachingnya itu sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching atau belum? Mungkin seperti itu ya Bu ya. Baik Bu Irma. Nah, kemudian nih untuk proses coaching ini apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi apa yang Ibu Wahyu ingin kembangkan di dalam proses coaching ini? Potensi yang ingin saya kembangkan adalah presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Jadi untuk kompetensi intinya ya Bu ya, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Untuk lebih spesifiknya nih Bu, kompetensi apa yang spesifik Ibu ingin kembangkan di dalam proses coaching ini? Dalam proses pengembangan ini adalah saya ingin mendengarkan aktif secara penuh pada coach saya dan memberikan pertanyaan yang berbobot juga Ibu. Kan ada 3 tadi ya Bu ya, Iya, ada betul. mendengarkan aktif, ada kehadiran penuh dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk lebih spesifiknya Bu, soalnya kan kalau kita
ngobrol. Kalau satu itu kan lebih spesifik ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk proses coaching ini yang lebih spesifik Ibu Wahyu ingin kembangkan yang mana nih? Memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi saya akan memberikan sebuah pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, jadi yang ingin dikembangkan adalah kemampuan memberikan pertanyaan yang berbobot, betul ya Bu ya? Iya, Ibu. Betul. Nah, jika Bu Wahyu ingin memberikan pertanyaan yang berbobot ini, indikatornya apa nih Bu? Dikatakan Ibu sudah berhasil mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Indikatornya apa nih Bu? Saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan dia tersebut, ya permasalahannya sendiri itu Ibu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan Ibu, coach bisa menemukan penyelesaian permasalahannya, betul ya Bu ya? Ya, betul sekali. Betul. Baik Ibu, mungkin untuk sekarang saya cukupkan dulu. Nanti bisa dilanjutkan dengan proses coaching antara Ibu sebagai coach dan coachingnya nanti. Baik, terima kasih Ibu Oke, Irma. semangat selalu Bu Wahyu. Hebat. Selamat Ibu Ida, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, semangat hidup Ibu. Ya, terima kasih Bu Wahyu. Gimana Bu Ida? Kemarin sudah berapa kali lalu ya kita buat janji ya, tapi baru sekali ini saya baru bisa, Ibu, mohon maaf. Tidak ya, apa-apa Ibu, ya. tidak apa-apa. Iya, Terima iya. kasih sudah menyempatkan waktu. Betul sekali. Gimana Bu Ida? Kayaknya sedang ada suatu hal ya Bu ya, gitu. Itu sekali Ibu. Ya, apa nih yang ingin dicapai dari percakapan kita hari ini nih Bu ya? Jadi gini Bu, ada yang apa ya, ada PR untuk saya. Jadi Berat belum sekali. lama ya, jadi belum lama ini kami sekolah di sekolah kan ada penilaian adiwiyata begitu. Nah kemudian di sana kan tentu ada report gitu, dan itu harus kalau ada yang kurang-kurang kan harus direvisi, harus diperbaiki. Ternyata PR-nya adalah di pemilahan sampah Bu, kurang begitu. Maka dan kebetulan itu adalah tim saya ya, tim inovasi masuknya gitu. Jadi walhasil ya udah jadi PR saya Bu gitu. Itu yang sedang beberapa hari ini membebani pikiran saya. Jadi Gitu, Bu. sangat-sangat beban sekali ya Bu ya. Iya, betul. Karena kemarin pas penilaian adiwiyata, Iya, terus ada PR, jadi kan inovasinya jadi ya. betul. Jadi bagaimana supaya apa yang saya hasilkan dari perbaikan ini tuh diterima begitu Bu. Ini tentu memperbaiki tentu biasanya lebih sulit daripada memulai ya. Betul Gitu. sekali Ibu. Iya. Nah di sini saya mau nanya indikator keberhasilan yang Ibu capai apa nih dari yang tadi itu ya? Memang saya sadari bahwa pemilahan sampah di saya itu kan memang belum ini Bu ya, masih jauh dari sempurna ya gitu. Anak-anak juga seperti belum bisa membedakan sampah, jenis-jenis sampah masuk ke tong sampah yang mana. Pokoknya ada tong sampah masuk semua masuk situ Bu gitu. Itu masih mending Bu. Masuk tong sampah ada, bahkan ya dibuang di mana-mana Bu begitu. Berarti kotor ya, Bu, Itu ya. itu memang masih sangat kotor. Jadi harapan saya nanti setelah saya melakukan perbaikan gitu, mungkin saya punya inovasi-inovasi apa nih yang sekiranya bisa memperbaiki keadaan ini. Saya ingin gitu ya, anak-anak atau warga sekolah pada umumnya bisa melakukan pemilahan sampah dan membuang sampah di tempatnya Bu, begitu. Jadi supaya bersih Bu sekolahnya. Jadi nyaman kalau bersih Bu. Kalau kotor kasihan anak-anak juga malas untuk sekolah. Apalagi kita melihatnya kok sekolah kotor gitu ya Bu ya, kan seharusnya sekolah itu bersih, apalagi sudah sekolah adiwiyata ya Bu ya. Betul. Iya. Kira-kira hal-hal apa nih Bu Ida yang mau Ibu dipersiapkan di rumahnya biar nggak kotor banget gitu? Baik Bu, nah, begini Bu ya. Jadi saya sebelumnya tuh saya mengikuti vlog orang Indonesia yang menikah dengan orang Jepang gitu. Jadi dia
buat vlog bagaimana kehidupan di Jepang, termasuk saya lihat di situ ada bagaimana teknik pemilihan sampah di Jepang begitu. Dan akhirnya saya berpikir, oh iya kan di sekolah pernah ada volunteer dari JICA dari JICA Jepang gitu yang sudah bekerja sama dengan sekolah saya gitu kan. Dan akhirnya oh ya kenapa saya tidak diskusikan aja nih dengan namanya Mr. Sohewada gitu. Dan kebetulan saya memang punya nomor kontaknya karena waktu itu memang beliau berkoordinasinya dengan saya gitu. Terus akhirnya saya kontak Mr. Sohewada untuk membicarakan kira-kira inovasi apa yang bisa diterapkan di sekolah dalam hal pemilihan sampah gitu Bu. Jadi belajar dari Jepang lah kurang lebih begitu Bu. Sudah ada contohnya. Sudah alhamdulillah sudah. Iya. Udah ada gambaran nih ya Ibu ya dengan adanya kerjasama dengan dari Jepang. Sudah ada ininya ya Bu. Nah saya dari kondisi yang Ibu ceritakan tadi, kondisi yang ada ya. Saat itu kan tadi udah ada tuh yang ada ya. Nah ada di level berapa kira-kira deh Bu? Wow. Dikasih nilai jelek sedih juga, tapi memang keadaannya seperti itu Bu ya. Mungkin ada di level 5 ya Bu untuk pemilihan sampah. Berarti benar-benar memang levelnya masih jauh untuk menengah lah itu ya. Ya. Dan ingin ditingkatkan kan nih Bu levelnya? Apa masih mau stay atau mau ditingkatkan lagi nih? Tentu saja Bu, karena ini memang PR perbaikan gitu kan, dan secara pribadi juga ini menjadi PR buat saya juga, karena nggak mungkin juga saya berdiam diri dengan kondisi ini. Saya ingin gitu ya dengan adanya mungkin nanti ada solusi-solusi apa yang bisa saya tempuh untuk ini. Saya ingin berada di, tentunya naik ya Bu ya, paling tidak di level 7, level 8 lah untuk jangka pendeknya gitu ya. Gitu Bu ya. Nah paling naik aja deh dulu deh 6, nanti naik lah bertahap lagi 7 dan seterusnya gitu. Tentu kan sebuah proses ya Bu. Ada prosesnya ya Bu, ada tahapan-tahapannya untuk mencapai ke 8, mungkin bisa sampai ke 9. Mudah-mudahan ya, SDM-nya berbar ya Bu ya. Betul Bu, yang penting paling tidak ada progres begitu Bu. Ada progres. Jadi ada usaha dari Ibu juga untuk menaikkan dari level 5 menjadi level ke 8 ya. Iya. Ada nggak Bu nih dukungan yang Ibu butuhkan? Misalnya dukungan yang Ibu butuhkan untuk apa aja sih gitu? Tentu saja Bu. Pemilihan sampah ini kan bukan permasalahan saya pribadi, bukan permasalahan sekolah, tapi juga seluruh warga sekolah begitu ya. Kemudian saya juga perlu dukungan dari yang pertama dari pimpinan gitu, bahwa solusi-solusi yang saya hadirkan tentu perlu dukungan dari kepala sekolah, kemudian PKS tentunya yang punya wewenang, kemudian juga rekan sejawat teknik yang justru mereka merupakan pemberi contoh atau teladan kepada anak-anak juga ya, sebagai pembelajar gitu. Mereka harus punya nilai-nilai cinta terhadap lingkungan juga, ditandai dengan mampu memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Dan orang tua juga Bu, ini dukungan yang luar biasa, karena ini perlu proses pembiasaan gitu. Yang namanya proses pembiasaan tentu tidak hanya di sekolah, ini harus dibawa dari rumah dimanapun dia berada begitu. Nah kalau dari rumah tentunya orang tua. Oh gitu Ibu. Ya. Jadinya ada dukungan dari mana aja ya Bu ya. Apalagi yang Ibu butuhkan selain dukungan dari orang tua, dari kepala sekolah, dari yang lainnya nih Bu? Tentu saja dari sarana-prasarana Bu. Ini jadi metode pemilihan sampah yang kita sepakati gitu dengan Mr. Sohewada dari Jepang itu adalah kita memilah 3 jenis sampah Bu. Sampahnya itu ada PET itu botol, hanya botol plastik, kemudian sampah organik dan plastik and paper, jadi 3 gitu. Nah waktu itu belum ada namanya kan, kalau sebuah inovasi atau gebrakan kan mesti ada namanya ya, ciri khas bahwa ini tuh dari SMP 18 gitu kan. Terus akhirnya dari saya punya ide sederhana sebetulnya Bu, singkatan aja nih, P gitu ya, O organik, plastik and paper, P jadi pop
metode teknik POP gitu, pemilihan 3 sampah dinamain POP. Kemudian metode S, ada S-nya. Nah, S-nya ini adalah nama Mr. Sohe supaya nama penggagasnya itu yang kita collab semua, jadi tetap ada gitu. Ini sebuah story gitu Ibu, dan itu apa namanya, tempat berarti dukungan lain, tempat sampah harus disediakan 3 jenis ya, untuk 3, dan itu pasti akan diperlukan banyak karena akan diletakkan di beberapa titik Ibu, tentu saja. Dan kemudian juga sarana prasarana media, internet atau segala macam, karena saya ingin ini kan tentu disosialisasikan gitu kan. Sosialisasi ini secara langsung juga ada gitu, tetapi juga secara online berbasis media gitu. Kita masukin nih ke sosial media gitu, dan bisa disebarkan kan cepat ya Bu sekarang kalau melalui internet atau sosial media. Sosial media betul sekali. Kira-kira kita kemana lagi nih ya Bu? Banyak sekali nih percakapan ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Iya, jadi apa rencana Ibu ke depannya nih secara detail nih Bu ya? Secara detail yang pastinya pertama apa namanya, metodenya sudah ada, POP method. Kemudian tentu saya perlu label atau stiker ya untuk apa namanya, meresmikan, menandai bahwa ini adalah hal yang serius gitu. Kemudian setelah itu adalah sosialisasi ke seluruh pihak gitu. Setelah sosialisasi ke seluruh pihak, nah sosialisasinya ini juga dalam bentuk demonstrasi atau simulasi biar terutama anak-anak lebih mudah memahami begitu Bu. Nah, setelah itu kemudian praktik dan dipantau Bu. Pemantauannya oleh saya dan tim, dan juga dibimbing oleh Mr. Sohe yang ada dari Jepang ini. Jadi sudah ada rencananya ya? Sudah, insya Allah ada rencananya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa ketemu di Jepang apa? Iya, Ibu, kita bisa pasti bisa mengunjungi saya ya Bu. Nanti setelah saya menjalankan rencana-rencana sampai pada tahap pemantauan, mungkin Bu nanti bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Iya. Nanti hubungi saya saja ya Bu. Baik Ibu, terima kasih untuk hari ini. Oke, Bu Wahyu, tadi sudah selesai ya proses coachingnya. Alhamdulillah sudah Ibu, banyak sekali ilmu yang saya dapat tadi ya dari Bu Ida, curhatan Bu Ida yang tadi saya dapat. Lumayan, alhamdulillah. Gimana tadi perasaannya dalam proses coaching itu, berkesan kah? Sangat-sangat berkesan. Banyak sekali yang saya dapat dari Bu Ida, dan Bu Ida sendiri juga alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan dan mendapatkan solusinya sendiri. Nah, luar biasa. Iya, Alhamdulillah. betul sekali. Nah, waktu awal kita kan tadi ngomongin masalah indikator keberhasilan pengembangan ya Bu ya. Betul. Kalau di catatan saya itu kan Bu Wahyu ingin mengembangkan, mengajukan pertanyaan berbobot nih. Iya. Nah, di dalam proses coaching yang sudah berlangsung tadi, apakah indikator ketercapaian pengembangan yang ingin dikembangkan itu sudah muncul Bu? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alurnya, sesuai dengan alurnya ya, alur Tirta yang menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alurnya tersebut bisa menggali si coaching, untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya itu. Iya. Jadi sudah terlihat ya Bu, Iya, dari betul pertanyaan yang Ibu sampaikan, coach bisa menyelesaikan permasalahannya gitu kan. Sudah muncul ide-ide gitu, luar biasa. Berarti bisa kita katakan ya, proses coaching tadi juga merupakan salah satu keberhasilan Ibu dalam mengembangkan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, gitu ya Bu ya. Nah, kalau dari catatan saya dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan itu, Ibu ada 5 kali memberikan pertanyaan ya Bu ya? Betul sekali. Ada Ibu tadi di awal menanyakan terkait indikator ketercapaian dari proses coaching gitu kan, mengajukan pertanyaan hal-hal apa aja yang perlu dipersiapkan. Betul sekali.
kemudian dukungan gitu. Kemudian tadi dari proses coaching tadi saya juga menangkap bahwa Bu Wahyu itu sudah bisa menguatkan apa yang menjadi ide dari coachingnya. Iya, betul. Sehingga coachingnya itu merasa yakin dengan apa yang akan dia lakukan nantinya. Sudah luar biasa sekali Bu Wahyu. Terima kasih Bu Irma. Nah, kemudian nih rencananya kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu ingin kembangkan selanjutnya setelah hari ini berhasil mengembangkan kompetensi satu ini? Saya akan mengembangkan potensi yang saya lakukan, yaitu dengan cara memahami lagi proses kami sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi daripada saat ini. Gitu Ibu Irma. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Wahyu. Sama-sama Ibu. Mungkin nanti kita bisa agendakan ya, Iya. ketemunya lagi setelah kegiatan-kegiatan kita yang padat ini. Iya, betul sekali. Selesaikan. Oke, sukses selalu Bu Ya, Wahyu. terima kasih Ibu Irma atas waktunya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Ibu. Seger kayaknya. Apa kabar Bu Irma hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik ya Bu. Baik ya. Semangat. Alhamdulillah. Semangat terus ya Bu Irma dalam menjalankan tugas negara. Luar biasa Bu Irma. Oke Bu Irma, hari ini Bu Irma jadwalnya ada coaching ya. Betul. Coaching, sudah janjian sama coachingnya ya? Sudah Ibu. Sudah. Coachingnya siapa ya Bu Irma? Coachingnya nanti Ibu Wahyu. Ibu Wahyu, Guru oke. bahasa Inggris. Oke, baik Bu Irma, saya dukung nanti praktik coachingnya. Nah Bu Irma, karena nanti kan coaching ini saya observasi begitu ya. Nah sebelum observasi kita ngobrol dulu nih Bu Irma terkait rubrik observasi, penilaian observasi apa yang perlu kita sepakati Bu Irma. Nah, untuk penilaian yang nanti akan saya amati pada rubrik itu ada prinsip-prinsip coaching Bu Irma. Jadi coaching itu harus ada kemitraan ya, harus menggambarkan kemitraan antara coach dan coachee. Kemudian harus ada proses kreatif gitu, artinya solusi-solusi itu orisinil dari coachee-nya ya. Kemudian juga ada memaksimalkan potensi. Jadi tujuan kita tentunya ingin memaksimalkan potensi coaching-nya gitu ya Bu Irma. Sepakat Bu Irma dengan rubrik penilaiannya. Sepakat ya. Nah, selain dari prinsip-prinsip coaching-nya, nanti juga yang akan diamati adalah kompetensi dari coach-nya nih, kompetensi intinya gitu. Ada apa ya Bu Irma? Ada kehadiran penuh atau presence, kemudian apakah Bu Irma mendengarkan secara aktif ya atau menjadi pendengar yang baik, kemudian nanti apakah Bu Irma bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu kurang lebih ya Bu Irma yang nanti akan saya amati selama Bu Irma melakukan coaching dengan coachingnya gitu. Nah, baik Ibu, ya. sudah saya pahami. Sudah gitu kebayang ya nanti ya. Oke, baik Bu Irma. Nah, kira-kira nih Bu Irma dari proses coaching yang akan dilaksanakan nanti, kompetensi mana yang ingin Bu Irma kembangkan? Tentunya banyak ya Bu yang ingin saya kembangkan, terutama bagaimana saya mengimplementasikan prinsip-prinsip coaching yang sudah Ibu jabarkan tadi. Kemudian bagaimana saya membawa proses coaching ini sesuai dengan kompetensi inti seorang coach, seperti itu. Itu sih yang saya harap. Yang harus hadir ya semua kompetensi coach pada coaching nanti. Nah, pada bagian mana kira-kira yang secara spesifik nanti akan saya observasi Bu Irma? Mungkin di bagian mana? Saya itu masih ini sih Bu, masih berlatih lagi karena saya masih belum pede sebenarnya gitu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, seperti itu Ibu. Soalnya saya merasa hal ini masih perlu saya asah sih, saya latih lagi. Oh gitu. Oke, di bagian nanti saya amati yang terutama di bagian itu ya, di bagian yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, menurut Bu Irma gitu, Bu Irma kan ingin mengembangkan kompetensi yang ini ya, dikatakan itu berhasil jika dalam kondisi yang bagaimana Bu Irma kira-kira? Tentunya dilihat dari kuantitas saya bisa
bisa mengajukan pertanyaan yang lebih dari 3 kali ya Bu ya. Oh, gitu. Itu dilihat Baik. dari segi kuantitas. Oke. Kalau segi kualitas berarti saya bisa memberikan pertanyaan di mana pertanyaan saya itu bisa memandu koci Oke. untuk menemukan solusi atau jawaban dari permasalahan yang koci sampaikan. Oke, Seperti baik. itu. Nyambung lah gitu ya, pertanyaan jawaban kocinya merangsang di Ibu Irma, terangsang lagi untuk mengajukan pertanyaan dan Iya, terus seperti itu betul. sampai kocinya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Bu Irma, saya rasa cukup ya obrolan kita untuk praobservasi terkait dengan penilaian begitu. Silakan mungkin bisa langsung saja proses coachingnya dimulai Bu Irma. Baik, terima kasih, Bu Ya, Ida. sembari saya amati ya, mohon izin ya Bu. Siap. Oke. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Ayu, silakan Apa duduk. kabar, Ibu? Alhamdulillah Terima kasih. kabarnya baik. Bu Ayu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, saya dengar Bu Wahyu ada sesuatu yang ingin dibicarakan ya, diobrolkan dengan saya kemarin. Banyak banget Ibu, makanya saya dari kemarin bingung kan. Kita mau akreditasi ya Bu ya gitu. Terus saya kemarin nanya operator, boleh lihat nggak rapot pendidikan, karena khawatir nanti pas akreditasi rapot pendidikan kita yang membuat turun akreditasinya itu Ibu gitu. Betul. Iya. Kemudian apa nih yang Bu Wahyu harapkan dari proses diskusi kita hari ini? Yang saya harapkan adalah memperbaiki rapot pendidikan kita menjadi lebih baik lagi, Ibu. Oke, caranya seperti apa gitu ya Bu Iya, ya? betul. Langkah-langkahnya seperti apa? Iya. Nah, kemudian ini kan Ibu ingin mengetahui lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan terkait dengan perbaikan rapor pendidikan, gitu ya Bu Iya, ya? betul. Kemudian indikator keberhasilannya apa nih Bu? Indikator keberhasilannya adalah saya mau rapot itu tidak merah ya Bu ya, gitu. Jadi yang ada beberapa yang merah, justru yang di garis bawahi itu yang merah adalah SDM-nya ya Bu ya. Ini gimana SDM itu bisa meningkat menjadi lebih baik lagi gitu Ibu. Oke, jadi ukuran keberhasilannya adalah perbaikan terhadap rapor pendidikan di bagian SDM-nya, Betul gitu sekali, ya. iya. Nah, kalau indikator keberhasilannya seperti yang Bu Wahyu sampaikan, ya, menurut Bu Wahyu nih, hal-hal apa yang harus dipersiapkan oleh Bu Wahyu sebagai seorang pendidik ataupun tenaga kependidikan yang ada di dalam sekolah tersebut? Mungkin kita harus bisa seperti meningkatkan kualitas dari pendidiknya ya, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan webinar, pelatihan-pelatihan, diklat tentang IT, tentang modul ajar, dan mungkin bisa mengikuti platform PMM, karena sekarang PMM itu benar-benar berfokus ya Bu ya, berfokus kepada guru yang harus bisa tentang IT-nya itu gitu. Jadi harus langkah-langkahnya memperbaiki dulu SDM kita menjadi lebih baik dengan mengikuti kegiatan webinar atau diklat, mengadakan diklat di sekolah. Yang kedua, platform, mengadakan platform, dan yang ketiga adalah membuat aksi nyata yang akan diunggah nantinya di dalam platform pendidikan itu PMM, yang akhirnya juga ada timbal baliknya, dan guru-guru juga bisa mengikuti kegiatan seperti CGP, mengikuti kegiatan-kegiatan mungkin sekarang ini ada PKB Bahasa Inggris, PJOK, yang bisa meningkatkan kualitas seorang guru di sekolah saya menjadi lebih maju lagi ya Bu ya. Betul, jadi fokus Bu Wahyu adalah bagaimana mengembangkan kualitas gurunya gitu ya, Iya, Bu, melalui pelatihan yang memang sebenarnya sudah disediakan ya sama pemerintah. Iya. Kemudian nih, menurut Bu Wahyu sendiri dari skala 1 sampai 10, seorang guru itu dikatakan sudah kompeten ya, sumber daya manusianya sudah sangat tinggi, itu 1 sampai 10. Keadaan sekarang nih Bu Wahyu melihat
teman-teman guru yang ada di sekolah Bu Wahyu itu ada di skala berapa? Kalau untuk saat ini skala saya 6 sampai 7. Kenapa 6 sampai 7? Karena masih banyak sekali, karena sekarang kan banyak unggahan-unggahan yang harus diupload ke PMM yang berupa pengajaran, pembelajaran, mengikuti diklat dan sebagainya. Sedangkan guru-guru senior saya itu masih minim sekali untuk mengetahui apa sih PMM itu, apa sih platform pendidikan itu, apa sih kegiatan yang harus dibikin, bukti aksi nyata, bukti karya Bu, seperti itu yang akan diupload ke PMM, seperti itu yang kurang difahami oleh guru-guru saya, makanya saat ini masih 6 sampai 7. Jadi keadaan sekarang ini Bu Wahyu melihat rekan-rekan guru itu ada di skala 6 sampai 7 ya. Betul dari sekali. skala tujuan yang diharapkan. Iya, Nah, kalau harapannya sendiri berapa nih Bu? Harapannya sih 90, kalau bisa 100 ya Bu ya. Ya, berarti semuanya terlibat aktif. Betul. gitu. Jadi dari guru, kepala sekolah, PKS atau wakil, staf pun semua terlibat gitu. Oke, nah tadi saya menangkap dari yang Bu Wahyu sampaikan ada guru-guru yang tidak tahu bagaimana caranya, tidak tahu mengapa harus mengembangkan diri dan lain sebagainya. Nah, untuk menyikapi hal ini nih, ketidaktahuan para guru terkait dengan pengembangan diri, apa kira-kira Bu Wahyu yang harus dilakukan? Kalau ini saya mungkin menginginkannya ada kombel ya, kelompok belajar. Pertama kombel ini dari pusat yang terkecil dulu, MGMP ya. Dari MGMP ini baru yang besarnya gitu. Jadi setiap guru dari yang terkecil bukan mengajarkan ya, sharing, saling berdiseminasi atau sharing bertukar pikiran dengan apa yang dia mampu. Misalnya kan di setiap MGMP itu kan banyak ada yang senior dan ada yang paham tentang IT gitu, atau paham tentang pendidikan yang saat ini, masa kini. Jadi mungkin sharingnya di per MGMP terlebih dahulu, baru kita membuat kombel kelompok belajar yang besar di khusus sekolah tentang pelatihan-pelatihan yang guru-guru masih kurang paham di setiap MGMP itu gitu ya. Berarti mengaktifkan kombel itu ya Bu ya di semua mapel gitu. Nah, untuk kombel sendiri Bu, sebenarnya sudah ada atau belum sih di sekolah ini? Kalau kombel kami belum ada, tapi kalau MGMP di kami sudah ada seperti itu. Tapi itu aktif. Kalau MGMP kita akal pasif, jadi hanya awal tahun kita aktif, kesananya tidak aktif, kecuali hanya ada guru-guru yang memang dia memiliki kemampuan dari guru penggerak dan mereka yang aktif di situ. Tetapi yang namanya guru-guru yang masih senior atau yang tidak mau berubah, pasti rata-rata mereka apa sih gitu, seperti itu. Nah, ngomongin masalah ini kan Bu Wahyu kan sebagai guru penggerak gitu kan ya. Betul sekali. Sebagai guru penggerak, kemudian dihadapkan dengan permasalahan rekan-rekan guru itu enggan nih untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, tadi dari yang kita bicarakan kan harus mengaktifkan kombel gitu kan. Iya, Nah, betul. sebagai guru penggerak nih Bu Wahyu idealnya mau melakukan hal apa nih biar si kombel itu aktif? Ada langkah-langkah yang sudah ibu bayangkan belum atau sudah ibu rencanakan terkait dengan pengaktifan kombel, bagaimana si kombel ini bisa menjadi wadah, menjadi sarana berbagi, bertukar pikiran, mengupgrade pengetahuan dari orang yang dinaungi kombel tersebut. Mungkin saya akan berkolaborasi ya Bu ya dengan guru penggerak yang sudah ada di tempat saya untuk mengaktifkan kombel dan membuat perencanaan terlebih dahulu apa yang akan dilakukan. Misalnya mungkin kita akan mengarahkan seperti webinar di dalam sekolah, seperti diklat dan membuat aksi nyata. Setiap guru membuat aksi nyata yang dilakukan di sekolah seperti itu. Betul. Jadi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak ya Bu. Betul ya. sekali. Ada pihak sekolah, kemudian ada pihak manajemen gitu. Untuk real dukungannya nih Bu, untuk real dukungan yang ibu harapkan dari kepala sekolah. Dari kepala Realnya sekolah, apa tuh, Bu? realnya adalah support yang luar biasa yang benar-benar membolehkan kami untuk berkarya, maksudnya membolehkan kami atau bekerja sama dengan kolaborasi kami untuk
mengikuti apa merealisasikan program-program kami untuk kedepannya gitu. Misalnya mungkin pertemuan hanya sebulan sekali gitu, dan kepala sekolah ikut berperan di dalam kegiatan ini gitu. Jadi ingin kepala sekolah juga masuk ke dalam Kombel, aktif di situ, menjadi role model gitu ya. Betul sekali, Ibu. Role model untuk Bapak Ibu guru yang lain. Betul sekali, Bu Irma. Selain dukungan dari kepala sekolah nih Bu, Ibu perlu dukungan dari siapa aja nih untuk memaksimalkan Kombel tersebut? Mungkin dari pengawas, ya, staf-staf TU, pokoknya warga sekolah di sekolah saya, orang tua murid. Ya, kenapa ada orang tua murid? Karena SDM itu bukan saja guru, ya, tapi ada orang tua murid. Mungkin orang tua murid yang support kami juga. Mungkin nanti di saat anaknya diajarkan seperti ini, orang tua mendukung apa yang kita ajarkan ke anaknya dan siswa terutama gitu. Terkait dengan Kombel nih, Bu Wahyu mengharapkan dukungan real dari orang tua itu yang seperti apa? Dukungan real yang dari Kombel ini adalah dukungan seperti ketika kita mengadakan Kombel kan pasti ada anak-anak yang nantinya bukan diliburkan, pulang cepat gitu ya, atau ada satu hari yang diliburkan. Orang tua membantunya adalah membuat anak-anak diajarkan ya dengan kita memberikan PJJ seperti itu, karena orang guru yang ada mengadakan Kombel berarti kita memberikan PJJ orang tua semaksimal mungkin untuk memperhatikan anak-anaknya seperti itu. Jadi tadi Bu Wahyu menyebutkan kalau dukungan orang tua yang Ibu harapkan adalah orang tua yang mengerti gitu ya, kalau ada alasan dibalik dilaksanakannya PJJ gitu. Salah satunya adalah karena memang ada kegiatan komunitas belajar gitu. Nah, menurut Bu Wahyu, untuk orang tua sendiri dalam ketika guru melaksanakan kegiatan Kombel itu perlu dikasih info lebih awal atau pada saat anaknya itu melaksanakan PJJ? Sebenarnya info itu harusnya lebih awal, seminggu sebelumnya, karena pasti orang tua juga memiliki persiapan untuk menunggu anaknya, karena kan setiap orang tua itu tidak semuanya ada di rumah, tetapi semua orang tua juga punya kesibukan masing-masing. Jadi kita akan memberi info itu seminggu sebelum kegiatan agar orang tua meluangkan waktu untuk si anak yang sedang PJJ ini. Oke, jadi memang sudah direncanakan gitu ya Bu ya. Terkait waktu pelaksanaan Kombel nih Bu, menurut Bu Wahyu baiknya kapan dan dibuat seperti apa nih waktu pelaksanaan kegiatan komunitas belajar ini? Biasanya kalau perencanaan kami itu maunya sebulan sekali gitu, di awal atau di akhir di bulan, di awal atau di akhir bulan kita mau mencari yang mendekati weekend, misalnya Jumat seperti itu, karena kan memang orang tua itu biasanya sibuk di hari Senin sampai hari Kamis. Mungkin mereka orang tua bisa izin di saat mendekati weekend seperti itu. Jadi memang sudah direncanakan ya, Kombel ini sudah terjadwal setiap akhir dari satu minggu periode pembelajaran gitu, misalkan di hari Jumat seperti yang Bu Wahyu sampaikan. Iya, betul sekali. Oke, nah dari yang percakapan kita tadi Bu yang sudah kita laksanakan, Bu Wahyu sudah mempunyai gambaran belum apa yang harus dilaksanakan terkait dengan meningkatkan rapor pendidikan di bagian SDM? Sudah, saya sudah mendapatkan gambaran yang untuk meningkatkan SDM guru ini harus ada kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, siswa, guru, dan dalam hal ini untuk meningkatkan SDM juga kita harus meningkatkan kualitas SDM tersebut melalui kegiatan Kombel belajar itu, kelompok belajar itu gitu Ibu. Dengan kegiatan Kombel sudah direncanakan dan sudah diprogramkan, ya. Oke, terima kasih Bu Wahyu. Semoga nanti kegiatan Kombelnya lancar gitu ya. Amin Ibu. Nah, kemudian kapan nih kita mau ngobrol lagi terkait tindak lanjut dari pertemuan hari ini? Iya, mungkin saya minta waktunya 3 minggu lagi ya Ibu ya, karena saya harus menemui kepala sekolah, pihak lagi untuk
memberikan sebuah program saya. Siapa tahu kalau sudah di ACC saya mau minta langkah-langkahnya lagi dan cerita-cerita lagi nih dengan Bu Irma. Oke, siap. Berarti saya tunggu kabarnya di Siap, Ibu. 3 minggu ke depan. Baik, Ya, Bu. iya, Ibu. Semangat selalu Bu Wahyu. Saya yakin Bu Wahyu pasti bisa mengaktifkan komunitas belajar yang ada di sekolah ini. Iya, terima kasih Bu Irma sudah meluangkan waktu untuk saya dalam berkeluh kesahnya saya. Akhirnya saya mendapatkan solusinya. Oke, terima kasih Bu Wahyu. Sama-sama, Ibu. Selalu. Belum keren sekali coaching yang tadi dilakukan gitu, sampai saya jadi seperti nonton drama ya, seru gitu, menikmati dan jujur itu menginspirasi saya. Pertanyaan luar biasa sehingga jawabannya pun ikut luar biasa Bu Irma gitu ya. Observasi sudah saya lakukan, sudah saya amati proses coachingnya Bu Irma. Nah sekarang kita refleksi ya Bu Irma. Kita kaitkan nih dengan tadi pembicaraan di pra observasi ya Bu Irma. Tadi kan Bu Irma menginginkan ada tujuan yang ingin dikembangkan, yaitu untuk pengembangan coach, yaitu coach bisa menemukan solusi-solusi gitu kan, menemukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan, direncanakan atas permasalahan yang dihadapi gitu. Nah untuk ketercapaian itu apa saja tadi yang sudah Bu Irma lakukan pada coaching? Iya Bu, tadi si Coach Bu Wahyu itu menyampaikan permasalahannya terkait kebingungannya Bu Wahyu bagaimana memperbaiki raport pendidikan di bagian sumber daya manusia yang masih merah gitu. Nah dari proses tadi kita diskusi sama Bu Wahyu, saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan harapan apa sih yang Bu Wahyu harapkan dari proses ini. Kemudian beliau menyampaikan paling enggak ya sudah tahu langkah-langkahnya yang akan dilakukan seperti apa gitu. Kemudian juga saya menanyakan indikator keberhasilannya apa. Beliau menyampaikan indikator keberhasilannya itu biar raport pendidikannya itu nggak merah gitu. Nah dari indikator yang diharapkan sama Wahyu, saya mencoba untuk mengajukan pertanyaan terkait bagaimana langkah yang harus Wahyu lakukan selaku CGP, selaku pendidik di sekolah tersebut untuk membantu memperbaiki raport pendidikan. Seperti itu sih Bu. Baik, Bu, luar biasa ya. Oh, saya masih terkesima dengan proses coaching yang dilakukan Ibu Irma. Oke Bu Irma, dari apa yang saya amati ya, ini ada catatan-catatan dari saya Bu Irma. Luar biasa, prinsip-prinsip coaching sudah ada di sana. Saya melihat ada kemitraan gitu ya. Bu Irma tidak berusaha untuk menggurui coachingnya, kemudian juga ada proses kreatif di sana luar biasa, mulai dari pertanyaan sampai jawaban juga itu sangat mengandung unsur berproses kreatif ya, luar biasa. Kemudian juga ada memaksimalkan potensi coach terutama gitu. Kemudian Bu Irma juga saya lihat sudah hadir penuh sekali untuk coachingnya, dan terutama di fokus tadi ya, di fokus yang ingin Bu Irma kembangkan, yaitu pada kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, luar biasa gitu ya. Percakapan tadi juga sudah sesuai dengan alur tirtanya ya Bu Irma. Saya lihat tadi Bu Irma di percakapan menanyakan tujuan dari percakapan apa, kemudian ada identifikasi yang dilakukan terhadap misalnya permasalahannya apa, kemudian ukuran keberhasilannya apa yang ingin dicapai gitu ya. Kemudian ditanyakan, ada identifikasi juga menanyakan hal-hal yang perlu disiapkan apa, ada di sana. Kemudian ada juga Bu Irma mengidentifikasi apa saja yang diperlukan ya, atau bentuk dukungan apa saja, sampai kemudian di akhir itu juga ada dikuatkan kembali nih ya, dari jawaban-jawaban coach juga yang luar biasa. Bu Irma mencoba untuk memastikan kembali, menguatkan kembali gitu. Jadi dapat ya Bu Irma di sana
dari kompetensi Bu Irma, kompetensi inti selaku coach dan juga tujuan pengembangan bagi coachingnya gitu Bu Irma. Kemudian taknya ya tadi ya, ada Bu Irma menawarkan kembali waktu kapan bertemu untuk refleksi ya setelah coachingnya nanti mungkin melakukan rencana-rencana yang sudah dihadirkan pada coaching Bu Irma. Luar biasa Bu Irma, oke. Terima kasih. Keren. Nah Bu Irma, kemudian ya kira-kira nanti pada coaching-coaching berikutnya, tentu ini tidak berhenti sampai di sini, bukan? Oke. Kira-kira kompetensi mana lagi yang ingin dikembangkan Bu Irma? Mungkin untuk pertemuan mendatang saya sih harapannya lebih mahir lagi ya dalam proses coaching. Akan tetapi untuk fokusnya mungkin di kehadiran penuh ya Bu ya. Baik. Karena hari ini saya rasa saya masih lihat gitu kan, lihat sedikit panduannya. Mungkin untuk kedepannya kehadiran penuh itu ya harus mutlak dilakukan ya Bu ya. Baik. Gitu sih ada di sana 100% untuk coaching kita ya. Pikiran, betul. Maupun perasaan dan raga kita tentunya hadir saat proses coaching. Oke, baik Bu Irma, tentu harapan kita semua itu tentunya itu bisa terwujud jika kita konsisten ya dan melakukan coaching ini dan berkesinambungan gitu ya Bu Irma. Siap Bu Ida. Oke, keren. Untuk coaching hari ini luar biasa. Rencana-rencana yang perlu dikembangkan lagi mari kita laksanakan Bu Irma. Ya, sampai bertemu lagi pada coaching-coaching berikutnya ya. Pastinya akan semakin baik. Selamat Bu Irma ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sukses buat Bu Ida. Sama-sama sukses juga untuk Bu Irma ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Ya. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.